Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama masuk dalam renungan Samas. Sebelum kita berdoa, kita bersama-sama memuji Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, Tuhan memberikan kami kesempatan dalam perenungan Samas ini. Kami percaya Tuhan akan memberikan kami hikmat di dalam perenungan firman Tuhan ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita dalam Samas kali ini terambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 3 dan ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19. Namun saya akan membacakan ayat pertama dan ayat ke-17 saja. Bapak Ibu nanti membaca sendiri di rumah ayat 1 sampai 3 dan 13 sampai 19. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 17, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak
Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, judul renungan kita percaya saja. Bapak, Ibu, kalau kita diajak seseorang yang kita memang sudah kenal, tapi kita diajak, ayo pergi ke sana, maka kita akan bertanya, kemana dan untuk apa tujuannya? Ya, jangan-jangan ada maksud apa? Ada maksud jahatkah atau maksud baik? Nah, orang itu yang mengajak kita, memaksa kita ikut saja. Sudahlah, ikut saja. Percaya saja. Bapak Ibu, akankah dengan mudah Bapak Ibu percaya kepada orang yang mengajak Bapak Ibu dan kemudian ikut saja tanpa banyak tanya? Pasti kita akan penuh keraguan apakah kita akan ikut atau tidak. Dan saya yakin kalau keraguan itu sangat besar, pastinya kita akan menolak untuk ikut dan percaya saja. Nah, dari sini kita akan belajar bagaimana kita beriman, percaya saja pada perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang kita lihat di dalam keseharian kita, bagaimana kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, apalagi di tengah-tengah situasi pandemi ini. Itu semua tergantung bagaimana kita mengenal Tuhan yang kita percayai, dan bagaimana kita juga mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita gampang percaya karena kita sudah mengalami sesuatu yang membuat kita yakin akan janji-janji Tuhan. Nah, kita belajar dari apa yang dialami Abraham. Percaya saja itu tidaklah gampang kalau kita lihat apa yang terjadi pada Abraham ini. Dia diperintahkan Tuhan meninggalkan tanah kelahirannya, tanah leluhurnya, untuk pergi ke tanah perjanjian yang belum sama sekali pernah dilihatnya. Tetapi Abraham percaya saja dan berangkat menuruti perintah Tuhan. Dia percaya pada janji Tuhan akan tanah perjanjian itu. Dan kemudian Abraham lagi-lagi dicoba. Apakah dia sungguh-sungguh percaya pada janji Tuhan, pada perintah Tuhan? Ayat 17 tadi mengungkapkan, tatkala Abraham dicobai, dia diminta mempersembahkan Ishak. Ia sudah menerima janji akan menjadi, keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Tapi satu-satu keturunannya itu, satu-satunya keturunan itu disuruh dipersembahkan untuk Tuhan. Bagaimana mungkin itu akan menjadi bangsa yang besar kalau Ishak saja satu-satunya anaknya itu akan dipersembahkan? Tapi Abraham dengan rela mempersembahkan anaknya itu. Bapak Ibu, kenapa Abraham rela melakukan semua itu dan percaya kepada janji dan perintah Tuhan? Ini semua karena Abraham kenal siapa Tuhan itu. Dan dia tahu bagaimana Allah mengasihi dan menyertai kehidupannya. Allah tidak pernah mengecewakannya. Allah selalu punya maksud-maksud baik dalam setiap perintah dan perjanjiannya. Perjanjian yang dilakukan Allah kepada Abraham itu adalah perjanjian dalam rencana keselamatan Allah. Dan itu yang dialami dan diimani Abraham. Maka ayat 19 pun kita lihat bagaimana Abraham berpikir yang baik tentang Tuhan ketika dia
menerima perintah Tuhan untuk mengorbankan anaknya. Abraham berpikir bahwa Allah lah yang berkuasa membangkitkan orang mati. Jadi kalau Ishak dipersembahkan, nanti Tuhan pasti punya kuasa dan kemampuan untuk membangkitkan Ishak dari kematian. Dia selalu berprasangka baik dan yakin percaya pada kuasa Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah kita mengenal Tuhan itu siapa? Bagaimana kasih-Nya? Sehingga kita mempercayakan hidup kita kepada tangan kasih-Nya. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dan kasih-Nya sudah terbukti bahwa Tuhan mau mati untuk kita demi keselamatan kita. Pertanyaannya, masihkah kita meragukan kasih Allah? Allah yang mau mati demi keselamatan kita. Masihkah kita meragukan dan tidak percaya saja ketika Tuhan ada di pihak kita, membela kita, dan mau mati demi kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang kita alami saat ini sepertinya tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya pandemi ini. Mau sampai kapan pandemi ini? Semua kita merasakan kehidupan dalam kesusahan. Tapi maukah kita percaya saja seperti iman Abraham itu yang percaya dan mempercayakan hidupnya, melakukan bagiannya untuk taat pada perintah Tuhan. Tanpa perlu bertanya, meragukan, apa maksud Tuhan? Kerjakan saja bagian kita dan percaya Tuhan pasti menolong dan menyertai kita. Iman seperti Abraham inilah yang harusnya kita miliki dan kita praktekkan dalam hidup kita. Ketakutan, keraguan akan sirna ketika kita melakukan iman seperti Abraham ini. Kerjakan saja, taat pada perintah Tuhan. Ia adalah Allah yang penuh kasih, bahkan Ia mau mati bagi kita untuk keselamatan kita. Percaya saja, kita akan hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, biarlah firman ini meneguhkan kami, supaya kami percaya saja seperti iman Abraham. Biarlah kami melakukan bagian kami dengan ketaatan, karena kami kenal Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Kami sudah mendapatkan kasih Allah yang sungguh-sungguh sudah menyelamatkan kami. Kasih Allah yang mau berkorban demi kami. Kemurahan Allah yang sudah kami dapatkan itu akan meneguhkan kami, sehingga kami percaya saja melakukan bagian kami, yaitu taat pada perintah Tuhan. Amin.